sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang menerangi hati dan pikiran. Hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan buat minggu kita hari ini yang ditanggal oleh pertanggalan tanggal 10 Mei 2020 seturut dengan almanak gereja kita HKBP itu tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 dimulai dari ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, HKBP membuat atau menamai minggu kita hari ini dengan Minggu Cantate, dengan artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan, bersukacitalah bagi Tuhan, bersyukurlah bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bernyanyi kepada Tuhan, saya boleh katakan gereja HKBP adalah gereja penyanyi. Kenapa saya katakan yang walaupun HKBP itu orangnya tidak hanya orang Batak, tetapi mayoritas itu dihidupi oleh orang Batak. Dikatakan orang Batak mungkin bersama dengan suku-suku lain ada ciri khas yang menonjol. Apa itu? Orang Batak pintar menyanyi. Bahkan HKBP dikonotasikan menjadi gereja yang menumbuhkan bibit-bibit penyanyi di seantero Nusantara kita, bahkan dunia. Ada banyak komponis, ada banyak pencipta lagu, ada banyak penyanyi yang terkenal dari orang Batak. Dari lagu itu bisa kelihatan bagaimana perasaan hatinya dia bersuka cita ke hari ini, atau
kesesatannya. Kalau melalui nyanyian kita dihibur, melalui nyanyian kita dikuatkan, melalui nyanyian kita menunjukkan siapakah kita, kita menunjukkan bagaimanakah keberadaan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat penderitaan melanda kita, kewaswasan kita berada pada sebuah keadaan yang tidak menguntungkan pada waktu-waktu belakangan ini, Tuhan mau ajak. Talenta kita bernyanyi, talenta kita bersorak-sorak, talenta kita bersyukur. Mari kita sampaikan kepada Allah bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita bernyanyi, bagaimana kita bersorak-sorak, bagaimana kita memuji, memuliakan Allah melalui apa yang ada pada diri kita sendiri. Saya ingat apa kata Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang di Roma, pasal yang ke-11. Sambil kita buka Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Katakan Allah mengatakan, Paulus mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan bagi Dia. Talenta kita, suara kita, apa yang terjadi dalam diri kita ini semua berasal daripada Allah. Tidak ada yang diciptakan oleh manusia sendiri. Manusia hanya mengelola apa yang sudah diciptakan oleh Allah, termasuk harta, kata orang Batak, hagabeun, hakoraun, hasangapun. Itu adalah pemberian daripada Allah. Tetapi bagaimana melalui itu semua, orang yang percaya bersorak-sorak, orang yang percaya itu membentuk nyanyian baru bagi Allah. Kita sadar waktu kita terakhir ini, kita katakan kita sedang menghadapi penderitaan. Tapi kalau kita ikuti firman Allah katakan bahwa penderitaan dalam hidup adalah hal yang umum. Dan penderitaan itu adalah hal yang biasa yang harus dihadapi oleh manusia itu. Tapi yang pasti Allah mau katakan, seberat atau seringan apapun penderitaan yang dihadapi oleh manusia, apalagi orang yang percaya itu tidak perlu menjadi kehilangan semangat juang. Orang yang percaya tidak harus menjadikan semangat hidupnya hilang. Ketakutan dan kegelisahan kita adalah hasil dari ketidaktahuan kita tentang apa yang akan terjadi esok hari. Ketakutan kita menandakan keterbatasan kita. Ketakutan kita menandakan ketidakmampuan pikiran kita, ketidakmampuan kekayaan kita, ketidakmampuan akal budi kita, ketidakmampuan segala kehidupan manusia ini. Takut akan masa depan membuat kita sulit untuk tetap puas dengan kehidupan di masa kini. Kita ingat Yesus.
Yesus yang senantiasa menawarkan kita pada suatu cara hidup yang lebih baik. Yesus tidak berjanji bahwa kita akan hidup tanpa masalah. Yesus tidak pernah berjanji bahwa kita hidup tanpa penderitaan. Bahkan Dia memberi kita suatu cobaan, tapi cobaan itu tidak lebih daripada kemampuan kita. Yang mengajak tetap supaya kita mengenal kekuatan Allah. Dunia memang punya kekuatan, apapun punya kekuatan, tetapi kekuatan Yesus, kekuatan Allah jauh lebih tinggi daripada kekuatan dunia ini. Jika kita menaruh iman dan pengharapan kita kepada Allah, itu akan membentuk kita menjadi semakin kuat. Itu akan membentuk kita semakin kokoh. Itu akan membuat kita, membentuk kita semakin teguh dalam penghadapan. Orang percaya harus senantiasa menunjukkan kekuatan imannya. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sangat menakutkan, mencemaskan, mengkhawatirkan, akan mematikan, menjadi cenderung mematikan iman orang yang percaya. Kecenderungan kita hingga kita tidak mampu berpengharapan yang baru. Kita lemah. Kita terlelap berangan-angan. Kita terlelap menghitung-hitung kesakitan, menghitung hari-hari yang berlalu. Kita lupa bahwa Tuhan mencoba membawa perlindungan yang baru kepada kita. Siapakah diri kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kepercayaan kita kepada Allah Bapa dalam diri Yesus Kristus seharusnya itulah yang menguatkan kita menjalani ibadah minggu kita di rumah, menjalani proses pendidikan kita di rumah, menjalani proses perkantoran di rumah, menjalani proses kekeluargaan kita kembali di rumah, membangun persekutuan kita di rumah. Dan jangan tinggalkan ibadahmu, jangan tinggalkan pelayananmu, jangan tinggalkan imanmu, jangan tinggalkan pengharapanmu karena ketakutanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kualitas iman kepercayaan kita sedang diuji. Para jemaat, para pelayan, para jemaat mampukah beribadah di tengah rumah masing-masing, mengarahkan anak, mengarahkan suami, mengarahkan istri, mengarahkan cucu untuk beribadah bersama di tengah-tengah rumah kita. Para pelayan dalam pelayanan sangat diuji. Mampukah kita menerima ujian bahkan sampai kepada kematian
menjadi taruhannya hanya untuk mengikut Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan hanya orang yang tangguh sajalah sebenarnya yang mampu demikian. Karena itu saudara-saudaraku, bagaimana kita menjadi orang-orang yang tangguh, menjadi orang-orang yang senantiasa berpedoman kepada firman Allah, tidak takut dan tidak mundur walaupun bahaya menghadang, tetapi firman Allah, maka tetap berjalan dan teruji dengan senang hati. Itu makanya ayat yang ke-12 Wahyu katakan, karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena apa? Karena iblis telah turun kepadaku. Waktunya sudah singkat. Karena itu dikatakan bersukacitalah yang senantiasa bersama Tuhan. Tetapi celakalah yang takut dan menghindar dari Tuhan. Iman percaya itu diuji saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan melalui perkataanmu, melalui imanmu, melalui pengharapanmu, melalui doamu. Seperti yang dikatakan Yesus dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Artinya Allah menginginkan perbuatan kita, perbuatan yang tahan uji. Pernah suatu hari bertanya seorang murid kepada seorang guru bijak, begini pertanyaannya, "Guru, apakah dengan jumlah perkataan yang diucapkan seseorang, orang itu menjadi mulia dan bijaksana?" Guru itu menjawab begini, "Kata itu bersuara keras siang dan malam, namun orang menyumpahinya dan tak ada perubahan apa-apa terhadap ucapan kata-katanya itu. Tetapi lain halnya dengan ayam jantan yang hanya berkokok sekali pada waktu pagi buta. Segala sesuatu di langit dan di bumi ini mengalami perubahan, pertanda pagi telah tiba. Jadi yang penting bukan banyaknya perkataan, tetapi perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Tuhan juga menghendaki hidup kita menjadi berkat bagi semua orang. Oleh karena itu setiap kata-kata kita haruslah selalu positif dan membangun agar menjadi berkat. Sebuah kata positif bisa membawa perbedaan besar bagi hidup orang lain. Pemikiran kita haruslah berpikir positif. Dan juga pada akhir-akhir ini, ketika pandemi 19 melanda kita, informasi juga harus informasi yang positif. Mari kita uji informasi yang akan kita sampaikan. Apakah itu layak diinformasikan? Apakah itu membangun? Apakah itu menghancurkan? Apakah itu layak atau tidak layak? Seperti apa kata Paulus kepada jemaat yang di Korintus? Segala sesuatu bisa kita lakukan
apapun bisa kita perbuat, tetapi apakah itu berguna? Apakah itu layak untuk kita perbuat? Kiranya Tuhan memberkati kita dan senantiasa melayakkan kita. Hidupkan semangat juang, hidupkan semangat pengharapan. Jangan takut, Tuhan beserta kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan yang selalu memberikan kehidupan, Tuhan yang selalu menjagai hati, pikiran, dan kesehatan kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan perbolehkan kami saat ini untuk beribadah. Tuhan masih boleh berikan kami kesempatan pada saat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan minggu ini dalam firman Allah, Engkau mengorbankan semangat yang baru kepada kami, Engkau mengobarkan perjuangan yang baru kepada kami, hingga kami boleh menciptakan atau menyanyikan lagu kidung baru kepada Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan kami, di tengah-tengah kewas-wasan kami, di tengah-tengah kekacauan kami, di tengah-tengah kebingungan kami, di tengah-tengah pikiran kami yang tidak menentu, di tengah-tengah kewaspadaan kami, bahkan terkadang pemikiran kami yang negatif, Tuhan telah ajarkan kami melalui firman-Mu agar semangat dan pengharapan iman kami tidak terkalahkan, karena Tuhan senantiasa menjagai kami. Karena itu Bapa yang di surga, terima kasih buat firman-Mu, karena firman-Mu telah menguatkan kami dan membangun kami, dan juga telah memberikan pengharapan yang baru kepada kami, bahwa kami senantiasa Tuhan tuntun, bahwa kami senantiasa Tuhan jagai, bahwa Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kami. Ya Tuhan kami, ketika kami berada di rumah kami masing-masing untuk beribadah, tidak menghalangi kedekatan kami kepada Tuhan, tidak mengurangi pujian kami kepada-Mu, tidak mengurangi syukur kami kepada Tuhan. Karena itu Bapa yang di surga, biarlah misbah yang ada di rumah-Mu boleh ada juga di rumah kami masing-masing. Biarlah rumah kami, hati kami, pribadi kami menjadi misbah Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Biarlah firman-Mu boleh kami hidupi, dan turunkanlah Roh Kudus-Mu untuk memberikan kekuatan baru kepada kami, untuk kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Kau telah bangkitkan kami melalui firman-Mu dalam kehidupan baru kami. Karena itu Bapa yang di surga, senantiasa Engkau ada hadir pada kami, dan kekuatan Tuhan senantiasa ada pada kehidupan kami. Kuatkan kami menghadapi cobaan-cobaan, kuatkan kami Tuhan menghadapi penderitaan-penderitaan ini. Jagai daging dan tubuh kami Tuhan dari segala cobaan-cobaan pandemik yang melanda pada saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya juga seluruh keluarga kami dimanapun berada, dan juga seluruh jemaat Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa Tuhan. Engkau jagai mereka, Engkau berikan keselamatan, dan Engkau berikan damai sejahtera, dan Engkau berikan apa yang kami perlukan Tuhan. Yang dilanda ketakutan, berikan kekuatan. Yang dilanda kecemasan, yakinkan. Yang dilanda keraguan-raguan, pastikan Tuhan bahwa Tuhan adil, bahwa Tuhan ada. Biarlah hidup kami tetap menjadi ibadah kami kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat para pelayan gereja-Mu Tuhan, dimanapun pelayan-pelayan-Mu, jangan surutkan pelayanan mereka karena pandemi yang melanda saat ini Tuhan. Jangan tutup iman mereka, tapi berikan semangat, lindungi, tutup bungkus mereka dan keluarga para pelayan-Mu Tuhan, dari segala tantangan, dari segala cobaan, dari segala penderitaan yang terjadi Bapa.
biarkan kami melakukan pelayanan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah jemaat sesuai dengan kehendak. Biarlah pelayanan kami boleh menjadi semangat baru, menjadi pengharapan yang baru buat seluruh jemaat. Kau berkati pemerintah kami, Engkau berkati para medis yang senantiasa berjuang demi keselamatan, demi terciptanya kesejahteraan dan damai, demi terputusnya rantai virus ini. Tuhan, yakinkan mereka bahwa mereka juga Tuhan berkati, dan Tuhan senantiasa membungkus mereka dari kuasa dalam kuasa Tuhan. Jagai juga keluarga mereka. Terima kasih Bapa yang di surga. Seluruh jemaatmu kami serahkan ke dalam tangan kemasihan Tuhan. Kau berkati mereka yang sakit, Kau sembuhkan Tuhan. Biarlah yang sakit, proses pengobatannya, kami yakin dan percaya tangan-tangan Tuhan memberkati para dokter, para medis, dan semua obat-obat yang dimakan menjadi perantara tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Malam, siang, dan pagi kami serahkan kehidupan jemaat ke dalam tangan. Yang menderita Engkaulah yang mengambil penderitaan mereka, yang berkesusahan, biarlah Tuhan topang mereka. Terpujilah namamu. Terima kasih Bapa yang di surga. Biarlah hari-hari kami boleh menjadi syukur kami buatmu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.